wabarakatuh. Saya Urisa Sativa dari kelas 08 TPLP 001 Universitas Pamulang Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang unauthorized access untuk memenuhi syarat nilai dari mata kuliah etika profesi. Di sini unauthorized di Indonesia sendiri itu seperti pencurian kartu kredit, hacking, dan beberapa situs atau menyadap transmisi data orang lain, misalnya seperti email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer sendiri itu memungkinkan adanya delik formil dan delik material. Dan di sini maksudnya itu delik formil itu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik material itu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, adanya unauthorized access sendiri ini teknik kejahatan yang menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Unauthorized sendiri itu sejarahnya itu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang tidak sah dan tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan tersebut. Dan biasanya pelaku seperti itu disebutnya hacker. Nah, hacker ini melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu ada juga yang hanya melakukan karena ingin merasa tertantang atau ingin coba-coba. Kejahatan ini semakin marak dan berkembang karena dengan berkembangnya teknologi informasi, jadi orang-orang mencoba untuk mencuri data atau mencoba meretas jaringan milik orang lain. Khususnya di bidang hacker gitu ya. Nah, di sini beberapa bentuk-bentuk kejahatan unauthorized itu yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Jadi unauthorized access ini bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk membuka atau mengakses suatu sistem seseorang tanpa sepengetahuan pemilik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dan merugikan orang lain. Dan dampaknya itu ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer unauthorized access ini. Yang pertama itu ada akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua itu ada kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang terakhir itu ada pelaku umumnya mempunyai kecerdasan yang tinggi dan rasa ingin tahu yang berlebih, yang besar. Jadi semakin lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker untuk mencuri data. Tentang unauthorized access untuk komputer juga yaitu bunyinya pasal 406 KUHP. Bunyinya itu adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 28 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan di sini juga ada Undang-Undang ITE tahun 2008 pasal 30 yang bunyinya itu ada 3 poin yang bunyinya itu. Yang pertama ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, data atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
atau melawan hukum mengakses komputer atau setiap sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, data atau dokumen elektronik. Yang ketiga itu ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer dan suatu sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan, yaitu kayak cracking, hacking, illegal access. Dan juga ada pasal 35 bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ada lagi pasal 46 yang terdiri dari 3 poin, yang bunyinya itu yang pertama ada setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua itu ada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang terakhir itu ada setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Dan di sini ada contohnya. Contoh kasusnya itu seperti kronologi pembobolan di situs www.dkpp.go.id, yaitu Dewan Penghormatan Penyelenggaraan Pemilu. Di sini Harrison alias CHMOD 755 alias Setan dari Surga 21 itu tuh meretas sebuah website di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, www.dkpp.go.id. Itu hanya mengubah tampilan website lembaga yang dipimpin oleh Jimmy Asidiki tersebut. Peretasan ini dilakukan pada tanggal 27 Desember tahun 2013. Peretasan tersebut diketahui ketika admin tidak bisa mengakses situs DKPP itu, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi itu langsung memerintahkan direktur untuk tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arif Sulistianto menindaklanjuti informasi peretasan situs DKPP tersebut. Setelah itu si Arif ini memerintahkan Subdit Cybercrime untuk segera melacak peretasannya itu ada di mana juga, terus maksudnya gimana. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2014 itu sekitar pukul 20.00 atau jam 8 malam, tim Bareskrim membekuk Harrison saat sedang menjaga warnet Deltanet yang terletak di Jalan Mayor Ruslan 3, Lahat, Sumatera Selatan. Diketahui pria ini kelahiran Muara Mais 14 Januari 1992. Tidak berkutik saat polisi menggerebeknya, menangkap dan kata Brigjen Pol Arif Sulistianto dari Mabes Polri Jakarta Selatan yang waktu itu wawancara pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 itu berkata penangkapan ini dilakukan selidiki oleh tim Cybercrime Investigation Center dan langsung membekuk si pria ini atau Harrison ini. Nah, situs hacking Harrison sendiri itu yang pertama itu ada situs milik beberapa universitas.
Pelita Pos dan instansi kesehatan. Dan polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 unit PC komputer, 1 unit HP dengan 2 SIM card yang berbeda, 1 buah akun email atas nama CHMOD RWX maksudnya CHMOD RWX agak sulit sih, itu @yahoo.co.id, dan 1 akun Facebook Setan dari Surga, itu nama akunnya. Dan dalam peretasan website DKPP itu, Harrison menggunakan motif defacing, yaitu mengganti tayangan asli website DKPP dengan MBT berlayar hitam yang merupakan tampilan untuk komunitasnya di dunia maya. Setelah pria yang bernama Setan dari Surga dalam akun Facebooknya tersebut ditangkap, barulah diketahui bahwa dia sudah meretas 169 website, dan dia sebagian besar di Indonesia situsnya, dan itu baik situs pemerintah, pendidikan, kesehatan maupun swasta. Dan pria yang menghacking ini tuh hanya lulusan SMA, tapi mampu meretas 169 website. Belajar secara otodidak, dia meretas hanya untuk kepuasan semata, untuk dalam rangka menunjukkan keahliannya kepada komunitasnya. Jadi dia ingin pamer kalau misalnya dia itu bisa meretas suatu sistem dari orang lain gitu. Makanya dia ingin mencoba-coba meretas, tapi itu tidak boleh dicontoh ya. Dia itu melakukan hanya ingin menunjukkan eksistensinya jadinya. Terus pada kesempatan tersebut, Arif mengungkapkan meskipun Harrison hanya mengganti tampilan website seseorang atau organisasi atau lembaga tertentu, tapi tindakannya ini merupakan bagian dari tindak pidana yang hukumannya bisa mencapai 7 tahun, sehingga seperti tertuang dalam pasal 50 junto pasal 22 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan pasal 46 ayat 1 ayat 3 junto pasal 30 ayat 1 ayat 2 ayat 3, pasal 48 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau pasal 406 KUHP. Pada tanggal 8 Mei sendiri tahun 2018 itu, Pengadilan Negeri Lahat memvonis Harrison alias CHMOD 755 itu dengan vonis 10 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah. Keputusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jika penuntut umum atau JPU yang menuntut terdakwa selama 12 bulan penjara. Persidangan tersebut berlangsung sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore di ruang sidang IPN Lahat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Rafiq SH.MH beserta Hakim Anggota Andris Henda Gautama SH dan Joni Mauludin Saputra SH. Nah, dapat disimpulkan unauthorized access ini merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga dapat melakukan kejahatan ini untuk proses belajar. Motif kejahatan ini dilakukan karena uang juga, iseng juga. Kejahatan ini juga timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya.
Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Perlu adanya upaya untuk mencegah dari hal-hal yang kayak gitu. Bisa juga untuk upaya itu bisa mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Kejahatan ini juga merupakan global kan, perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access komputer ini. Sebaiknya juga segera dibuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access komputer pada umumnya dan kejahatan pada khusus juga gitu. Ya, sekian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.